Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 8 dan ayat 9 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 8 surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya ayat ke-9 dari surat Al-A'raf artinya, dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Demikian tadi terjemahan ayat 8 dan 9 dari surat Al-A'raf. Dalam ayat 8 Allah berfirman mengenai timbangan. Jadi di sini maknanya yaitu timbangan tersebut adalah timbangan amal-amal perbuatan pada hari kiamat nanti. Pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Jadi di situ terdapat kalimat pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Yaitu pada ayat 8 surat Al-A'raf tersebut. Di sini maksudnya Allah Ta'ala tidak akan pernah menzolimi seorang pun. Hal tersebut diperkuat dengan firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 47, di mana Allah telah berfirman yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Demikian juga Allah telah berfirman yang artinya, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Ini adalah terjemahan dari ayat 40 surat An-Nisa. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Al-Qari'ah ayat 6-11. Yang artinya, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Demikian tadi terjemahan dari surat Al-Qari'ah ayat 6-11. Juga Allah telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 101-103, di mana Allah telah berfirman yang artinya, bila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian keluarga di antara mereka pada hari itu, yaitu hari kiamat. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Demikian terjemahan dari surat Al-Mu'minun ayat 101 dan 103. Kemudian terkait dengan hal ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Apa yang diletakkan pada timbangan pada hari kiamat? Ini adalah suatu pertanyaan. Ada yang mengatakan yang diletakkan pada timbangan pada hari kiamat itu yaitu amal-amal perbuatan.
meskipun dia bersifat abstrak. Akan tetapi Allah Ta'ala pada hari kiamat akan merubahnya menjadi benda yang nampak. Terkait dengan hal ini, Al-Baghawi rahimahullah berkata, hal yang semisal itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab As-Sahih, bahwa surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan datang pada hari kiamat. Seakan-akan keduanya adalah dua awan mendung atau dua kawanan burung yang terbang rapi berbaris. Di dalam kitab As-Sahih juga disebutkan tentang kisah Al-Quran, bahwa dia akan mendatangi pemiliknya. Maksudnya di sini adalah penghafal yang menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran dalam wujud seorang pemuda yang berkulit cerah. Lalu orang itu pun bertanya, siapakah kamu? Maka dia, Al-Quran, menjawab, aku adalah Al-Quran yang dulu selalu membuatmu begadang pada malam harimu dan selalu membuatmu haus pada siang harimu. Di dalam hadis Al-Barra radhiyallahu anhu terkait dengan kisah pertanyaan di alam kubur, seorang mukmin akan didatangi oleh seorang pemuda yang warna kulitnya indah dan baunya harum. Lalu orang mukmin itu bertanya, siapakah kamu? Maka pemuda itu menjawab, aku adalah amalanmu yang soleh. Lalu beliau menyebutkan hal yang sebaliknya berkaitan dengan perkara orang yang kafir dan orang munafik. Ada yang mengatakan yang ditimbang itu adalah kitab amal perbuatan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bitokoh, yaitu kartu yang padanya tertulis la ilaha illallah, berkaitan dengan seseorang yang dihadapkan pada hari kiamat dan diletakkan 99 catatan untuknya, setiap satu catatan berukuran sejauh mata memandang. Lalu bitokoh yang padanya tertulis la ilaha illallah pun didatangkan, dan orang itu pun bertanya, wahai Rob, apa yang dapat bermanfaat dari bitokoh itu jika dibandingkan dengan catatan-catatan tersebut? Allah menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan pernah dizalimi. Lalu bitokoh itu pun diletakkan pada timbangan yang sebelahnya. Rasulullah SAW bersabda, catatan-catatan itu menjadi sangat ringan, sedangkan bitokoh tersebut menjadi sangat berat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi rahimahullah dengan lafaz yang semisal, dan dia mensahihkan hadis ini. Ada yang berkata, yang maksud dengan timbangan itu, yang ditimbang adalah pelaku itu sendiri. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, pada hari kiamat, seseorang lelaki yang gemuk akan dihadapkan, dan dia tidaklah menyamai timbangan satu sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala. Lalu beliau menyebutkan atau membaca ayat yang artinya dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ini adalah ayat 105 dari surat Al-Kahfi. Berkenaan dengan manakib atau kemuliaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian merasa heran lantaran kedua betisnya, maksudnya di sini kedua betis Ibnu Mas'ud yang kecil, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kedua betis itu lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Terkait dengan penjelasan-penjelasan di atas, bisa saja kita mengkompromikan, menggabungkan antara asar-asar tersebut, yaitu bahwa hal tersebut semuanya dianggap sah atau benar. Jadi mengenai penimbangan itu, terkadang yang ditimbang adalah amal-amal perbuatan.
Terkadang juga yang ditimbang adalah kitab-kitab amalan. Dan terkadang juga yang ditimbang itu adalah para pelaku itu sendiri. Demikianlah semoga makna atau makna dari ayat 8 dan ayat 9 surat Al-A'raf ini dapat bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bisawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.